Salam dan bahagia teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi untuk penguatan dalam materi karakter. Kali ini saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan implementasi bimbingan dan konseling dalam membentuk karakter pada anak usia dini di era global. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, di rentang usia pada anak usia dini ini berada pada rentang usia 0 sampai 6 tahun. Ada juga yang menyebutkan bahwa anak usia dini ini memiliki rentang usia dari 0 sampai 8 tahun. Nah, sekarang kita akan melihat gambar berikut ya. Nah, ini. Di sini ada dua gambar yang tersedia dalam PPT. Di situ ada sebuah pertanyaan, apa yang Anda pikirkan, rasakan, dan inginkan tentang gambar ini? Tentunya di dua gambar ini adalah gambar yang berbeda, teman-teman. Di gambar yang bertuliskan bermain, nah di situ terlihat sekali bahwa ada perbedaan kontras antara bermain dan dimainkan. Tentu mungkin ada teman-teman yang pernah merasakan bermain dengan teman-teman dengan permainan tradisional. Nah, di sini ada gambar anak bermain yeye ya. Ini kalau saya sebut permainan ini adalah permainan yeye. Saya masih mengalami permainan ini saat saya kecil. Banyak sekali permainan-permainan tradisional yang masih saya mainkan saat dulu waktu kecil ya teman-teman. Lalu di gambar yang sebelahnya tentu teman-teman pasti juga, bahkan tidak hanya anak-anak, teman-teman juga usia-usia remaja, dewasa semua bermain yang namanya gadget ya, bermain ponsel pintar seperti itu ya. Saat era digital, era globalisasi saat ini, HP atau alat komunikasi lainnya merupakan suatu kebutuhan yang sudah menjadi kebutuhan primer mungkin ya, karena era digitalisasi, era globalisasi ini sekarang semua sudah dimudahkan dengan alat komunikasi atau ponsel pintar, smartphone ya. Jadi apapun bisa teman-teman akses, bahkan untuk anak-anak sekarang ya, dalam menggunakan ponsel pintar ini seperti tidak ada batasan, karena baik itu waktu maupun ruang ya, dengan adanya ponsel pintar ini kan semua bisa kita jangkau dalam satu genggaman ya. Jadi kita hanya bermain handphone, semua bisa kita akses seperti itu ya, baik itu informasi, komunikasi, dan lain sebagainya ya. Tentu ini menjadi sebuah gambaran teman-teman, kontras sekali ini antara gambar yang satu dengan gambar yang sekarang ya. Nah, dulu anak-anak itu bermain tanpa adanya gadget, mereka aktif untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya, baik itu di lingkungan rumah, sekolah ya teman-teman. Nah, berbeda sekali gambaran interaksi sosial pada saat zaman sekarang dengan adanya era global, era digital pada saat ini. Meskipun kita berkumpul ya, seringkali kita berkumpul namun teman-teman sibuk sendiri dengan handphonenya, nggak usah jauh-jauh ya, mungkin di rumah pun sama ya. Kadang kita satu meja dengan bapak ibu, orang tua, kakak adik gitu ya, malah kita sibuk sendiri, asik sendiri dengan ponsel pintar kita masing-masing ya. Kita seperti seakan-akan punya dunia sendiri di dunia digital, di dunia maya ya, tanpa menghiraukan yang ada di lingkungan sekitarnya.
Oke, baik, kita akan beranjak ke materi selanjutnya ya. Ini sebagai gambaran awal teman-teman bahwa masa kecil anak usia dini di zaman sekarang, di zaman dulu itu berbeda teman-teman. Nah, ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada kategori anak usia dini. Yang pertama ya di kelompok bayi itu ada di usia 0 sampai 1 tahun. Lalu toddler ya, itu ada usia 1 sampai 3 tahun. Lalu di prasekolah, preschool, itu rentang usianya 3 sampai 4 tahun. Kemudian mulai usia sekolah itu di rentang usia 5 sampai 6 tahun. Kemudian di kelompok sekolah kelas lanjut di SD ada di rentang usia 7 sampai 8 tahun. Kemudian anak usia dini ini adalah individu yang unik teman-teman, yang memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan fisik, baik itu secara kognitif, sosial, emosional, kreativitasnya, bahasa dan komunikasi yang khusus sesuai dengan tahapan yang sedang dilalui oleh anak tersebut. Tentu anak usia dini ini memiliki karakter ya. Yang pertama pasti memiliki rasa ingin tahu yang besar. Lalu yang kedua merupakan pribadi yang unik. Yang ketiga suka berfantasi dan berimajinasi. Yang keempat masa potensial untuk belajar. Yang kelima memiliki sikap egosentris. Lalu yang keenam memiliki rentang daya konsentrasi yang pendek. Ya. Lalu yang ketujuh ini merupakan bagian dari makhluk sosial. Tentu setiap individu itu adalah bagian dari makhluk sosial teman-teman. Nah itu ada 7 karakter ya dari anak usia dini. Kemudian sedangkan di sini sistem pendidikan nasional itu menginginkan karakter yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, lalu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab ya. Nah lalu apa sih hubungannya BK dengan pembentukan karakter anak usia dini teman-teman? Tentu guru BK atau seorang konselor ini memiliki peran yang sangat penting dalam membantu peserta didik baik dari tingkat yang TK hingga perguruan tinggi teman-teman. Supaya apa? Supaya individu ini mampu mengembangkan potensi dan kemampuan yang ada pada dirinya ya. Nah untuk selanjutnya ini tadi kategori anak usia dini, lalu karakternya seperti apa di anak usia dini tersebut ya. Kemudian menurut teman-teman sendiri ya pembentukan karakter anak itu mulai dari mana sih ya? Mungkin kesempatan yang sudah-sudah yang lalu saya pernah menyampaikan bahwa pendidikan seorang anak ya itu pertama kali diterapkan dalam sebuah keluarga. Nah, betul sekali. Di sini adalah siapa yang paling berperan membentuk karakter anak? Tentu adalah keluarga. Ya, keluarga ini merupakan wahana pertama dan utama dalam membangun karakter anak karena sebagian besar waktu anak ini sering dihabiskan bersama keluarga, ya enggak? Kalau di sekolah itu kan hanya dari jam 7 sampai jam 2 siang misalnya, ya. Sisanya ya anak mendapatkan menghabiskan waktunya bersama keluarga. Bahkan di setiap hari ya. Setiap hari ibaratnya 24/7 mereka bersama keluarga ya. Oleh sebab itu sebagai orang tua itu hendaknya memanfaatkan masa emas anak untuk memberikan pendidikan karakter yang baik ya. Ditanamkan sudah sejak dini sehingga anak ini bisa meraih keberhasilan dan kesuksesan dalam kehidupannya di masa mendatang. Lalu orang tua kadang tidak sadar kalau sikap kepada anak ini justru sering menjatuhkan anak ya, karena
orang tua tidak memahami watak anaknya, itu ada ya, tidak memahami watak anaknya dengan baik ya. Lalu pada akhirnya anak ini merasa kurang dipahami oleh orang tua. Nah, tujuannya untuk kenapa orang tua itu harus mengenal watak anaknya dengan baik ya supaya orang tua ini tahu kebutuhan anak itu harus seperti apa, dan anak ini memiliki moral yang tinggi, ditunjukkan terutama dengan perilaku yang jujur ya, disiplin, lalu dapat menjadi contoh yang baik untuk teman-temannya, untuk teman seusianya ya, menjadi pembimbing dan pengawas tanpa melakukan kekerasan ya. Jadi orang tua harus menjadi contoh yang baik untuk anaknya, menjadi pembimbing, pengawas tanpa harus menggunakan kekerasan, karena sekarang banyak sekali kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya ya. Tentu menjadi sebuah hal yang sangat memprihatinkan ya teman-teman. Nah, ini pembentukan karakter anak sejak dini pada intinya harus dimulai dari keluarga. Nah, di dalam sebuah penelitian ya yang saya ambil referensinya, di sini hal-hal yang harus dipahami dalam mendidik anak usia dini itu apa saja sih ya? Ya, coba itu gambar di samping yang terlihat ada seorang ibu yang sedang menontonkan, mungkin memberikan tontonan kepada anak bayi ya. Nah, ini adalah suatu tindakan yang kurang tepat karena anak-anak usia bayi itu sebetulnya belum diperbolehkan waktu screen time ya. Biasanya orang-orang tua muda, orang tua milenial itu suka bilangnya screen time ya. Anak-anak tidak usia-usia tertentu belum boleh untuk screen time. Biasanya kalau anak rewel ya, banyak orang tua yang hanya menyodorkan handphone, tablet ya untuk menontonkan anaknya dengan YouTube, tontonan-tontonan video, kartun ya. Ternyata itu di usia-usia tertentu, bayi sampai umur mungkin sekitar umur 2 tahun itu anak-anak sebetulnya belum boleh untuk screen time karena bisa menyebabkan beberapa gangguan pada anak ya, entah itu speech delay, entah itu bisa autis ya. Penelitian pun menyebutkan ya bahwa bahaya dari screen time ya ini tidak tepat untuk anak-anak usia tertentu seperti itu, karena bisa menghambat tumbuh kembang seorang anak yang harusnya mereka tumbuh sesuai dengan usianya terlambat ya, seperti itu tadi. Mungkin speech delay karena mereka terbiasa untuk menonton, tidak terbiasa diajak interaksi dengan lingkungannya, sehingga menyebabkan anak ini menjadi malas ngomong ya, jadi speech delay, tidak mau ngomongnya belum jelas ya, karena mereka tidak mendapatkan interaksi sosial seperti itu ya, karena screen time terus ya, menonton terus, disodorkan dengan tontonan-tontonan melalui tablet ataupun handphone, TV seperti itu ya. Nah teman-teman, hal yang harus dipahami dalam mendidik anak usia dini, tentu yang pertama ya, mendidik anak balita ya ini pasti berbeda ya tentunya dengan mendidik remaja ataupun anak dewasa, karena individu manusia itu memiliki tugas perkembangannya masing-masing ya, sesuai dengan usianya. Yang kedua, mendidik anak balita itu lebih dititik beratkan pada penanaman nilai moral keagamaan, budi pekerti, etika, dan istiadat yang berlaku ya. Untuk dikenalkan bagaimana lingkungannya seorang anak, tugas tanggung jawabnya harus seperti apa. Lalu yang ketiga, mendidik anak balita itu tidak dengan kekerasan atau memarahinya ya, itu pasti akan membekas dalam ingatan anak-anak
ketika nanti dewasa, ketika anak balita ini dididik dengan kekerasan atau sering dimarahi oleh orang tuanya, suatu saat dia dewasa, dia akan teringat bagaimana kondisi dia saat anak-anak, saat balita dididik dengan kekerasan seperti itu. Lalu mendidik anak harus dengan teladan orang tua dan contoh perilaku. Nah, anak-anak itu kan melihat lalu mencontoh bagaimana sih perilaku yang ada di lingkungan sekitarnya. Lalu yang kelima, memberikan pujian bila berperilaku sesuai norma. Metode yang bisa digunakan adalah keteladanan, pembiasaan, pemberian penghargaan, dan konsekuensi atas tingkah laku anak. Ya, seperti itu teman-teman. Bagaimana hal-hal yang harus dipahami dalam mendidik anak usia dini. Tentu tadi berbeda ya, mendidik anak usia dini dengan mendidik anak yang remaja. Oke ya teman-teman, kita akan beranjak ke materi selanjutnya. Tadi sudah mengenal bagaimana karakter anak usia dini, lalu hal-hal yang harus dipahami. Nah, kemudian seperti tujuan pada materi kita kali ini, apa sih peran BK terutama pada anak usia dini? Nah, tentu di sini secara khusus layanan BK untuk anak usia dini ini dilakukan untuk membantu mereka untuk dapat mengenal dirinya, lebih mengenal dirinya, kemampuannya, sifatnya, lalu kebiasaan dan kesenangannya. Yang kedua ada mengembangkan potensi yang dimilikinya. Tentu potensi ini atau misalnya bakat yang dari lahir itu bisa kita kenali ya, bisa kita gali potensi mereka sejak dini bahkan ya. Lalu mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya ya, lalu menyiapkan perkembangan mental dan sosial anak untuk masuk ke lembaga pendidikan selanjutnya, bagaimana anak ini berinteraksi dengan lingkungan temannya, teman sebaya, sosial, supaya anak ini bisa beradaptasi saat nanti mulai masuk ke dalam lembaga pendidikan formal tentunya. Nah, itu layanan BK yang hadir khusus pada anak usia dini ya. Peran BK untuk membantu mereka seperti yang sudah tadi saya sebutkan, untuk mengenali potensi, mengenali dirinya, kemampuannya, sifatnya, kebiasaan, kesenangannya apa ya. Lalu mempersiapkan diri tentunya untuk masuk ke dalam lembaga pendidikan yang lebih formal lagi, teman-teman. Nah, lalu apa sih fungsi bimbingan ya untuk anak usia dini? Yang pertama ada fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, lalu ada fungsi perbaikan, lalu ada fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi pemahaman di sini yaitu meliputi pemahaman diri anak oleh guru dan orang tua. Ya, hambatan yang dihadapi anak, lingkungan anak seperti apa, lalu lingkungan luar rumah dan cara penyesuaian dirinya seperti apa. Lalu yang kedua adalah fungsi pencegahan, yaitu usaha bimbingan yang menghasilkan tercegahnya anak dari berbagai permasalahan yang dapat mengganggu, menghambat dan menimbulkan kesulitan dalam proses perkembangan. Ya, jadi ada fungsi pencegahan supaya permasalahan yang mengganggu, tentu kesulitan-kesulitan dalam proses perkembangan itu bisa dicegah seperti itu. Lalu ada fungsi perbaikan di sini diarahkan pada terselesaikannya berbagai hambatan atau kesulitan yang dihadapi oleh anak didik. Nah, yang keempat, fungsi pemeliharaan dan pengembangan merupakan usaha bimbingan yang menghasilkan terpeliharanya dan berkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif anak didik dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Nah, ini teman-teman fungsi bimbingan untuk anak usia dini.
Tentunya tadi meliputi pemahaman diri anak oleh guru, orang tua, lalu hambatan yang dihadapi itu seperti apa, kalau fungsi pencegahannya supaya tidak menimbulkan kesulitan, permasalahannya yang mengganggu itu bisa tercegah, teratasi ya. Kalau fungsi perbaikannya untuk menyelesaikan berbagai hambatan atau kesulitan yang dihadapi oleh anak didik. Ya, kalau pemeliharaan pengembangan ya ini tentu terpelihara dan berkembangnya potensi dan kondisi positif anak didik ya, supaya perkembangan dirinya ini mantap dan tentunya berkelanjutan teman-teman. Nah, oke. Mungkin sedikit materi ini ya teman-teman, bahwa ternyata BK sendiri itu tidak hanya untuk usia-usia remaja ataupun usia dewasa ya. Ternyata sejak saat usia dini itu juga kita sebagai konselor ataupun guru BK itu bisa membantu tugas perkembangan dari seorang individu ya. Nah, kesimpulan dari materi ini itu pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan usaha untuk membantu peserta didik dalam pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, lalu ada kegiatan belajar, nah, serta perencanaan dan pengembangan karir peserta didik. Nah, karakter ini perlu dibentuk sejak dini karena usia dini itu merupakan masa-masa kritis yang akan menentukan sikap dan perilaku seseorang di masa depan. Karena pada usia dini ini merupakan golden age seorang anak ya, dimana masa-masa kritis ini yang nantinya akan menentukan sikap dan perilaku seseorang di masa depan ya. Tentu mengembangkan karakter anak ini merupakan tugas utama orang tua yang dilakukan melalui penanaman moral sebagai dasar norma yang dianut. Karena balik lagi, pendidikan pertama seorang anak itu ada di keluarga, ada di rumah ya. Selanjutnya seorang individu mendapatkan pendidikan melalui pendidikan formal di sekolah ya. Setelah itu mungkin anak-anak juga mendapatkan pendidikan secara non formal ya. Jadi selain peran guru BK di sekolah ini sangat penting, bahwa mengingat anak yang mulai masuki bangku sekolah ini akan menghadapi masalah atau hambatan pada dirinya. Kenapa peran BK sangat krusial teman-teman? Itu di sini dalam pengembangan karakter, karena seorang individu itu memiliki masalah atau hambatan pada dirinya. Perlu sekali pembentukan karakter ya, mulai sejak dini. Nah, itu teman-teman, karena perkembangan pribadi sosial ya, kenapa perlu adanya layanan bimbingan supaya membantu individu peserta didik ya, itu untuk memiliki pemahaman diri, mengembangkan kemampuan yang positif, membuat pilihan kegiatan ya yang sehat, lalu mampu menghargai orang lain, memiliki rasa tanggung jawab, lalu mengembangkan keterampilan hubungan pribadi, serta dapat membuat keputusan ya secara baik. Tentunya kenapa mulai dari usia dini, yaitu usia-usia golden age itu adalah masa-masa kritis yang menentukan sikap dan perilaku seseorang yang nantinya akan di masa depan. Karena masa golden age ini seorang anak memiliki ingatan yang sangat baik, sangat jelas ya. Jadi tentu ini sangat berpengaruh bagaimana nantinya seorang anak akan mengembangkan tugas perkembangannya mereka secara mantap dan berkelanjutan tentunya. Mungkin itu teman-teman sedikit materi penguatan tentang berkaitan dengan pelayanan bimbingan konseling, terutama pada anak
usia dini. Gitu teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit materi ini bisa menambah referensi, menambah perspektif tentang BK dalam peran BK dalam penguatan karakter, terutama nilai dan karakter dalam konseling, seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya cukupkan. Terima kasih. Dah.